Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, berkah dalam. Kembali kita berhimpun dalam ziarah virtual untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan Yesus dipaku di kayu salib. Yesus dipaku di kayu salib. Kita akan mendatangi tempat di mana Tuhan Yesus dahulu dipaku di kayu salib. Sekarang kita persiapkan diri kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami berkumpul secara virtual untuk merenungkan jalan salib-Mu. Kami ingin mencoba mengikuti Engkau. Meskipun biasanya sengsara dan kurban kami ingin hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk menyelesaikan menjadi semangat hidup kami dan hidup gereja-Mu yang sedang berziarah menuju pada Bapa. Kasihanlah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Saudari-saudara, bangunan tinggi yang menjulang ke atas itu disebut Gereja Makam Kudus. Gereja ini merupakan sebuah gereja besar yang di bawah bangunannya terdapat Bukit Golgota dan tempat Yesus dimakamkan. Nah, saudari-saudara, sekarang kita akan mendekat ke tempat itu. Kitab-kitab Injil menggambarkan Golgota sebagai sebuah tempat yang cukup dekat dengan kota Yerusalem. Sehingga orang-orang yang datang, keluar, masuk dapat membaca inskripsi atau tulisan di atas salib Tuhan Yesus, yakni Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam Mazmur bab 69 ayat 12 dituliskan, Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Tempat penyalibannya tentunya cukup dekat dengan pintu gerbang, sehingga Yesus dapat mendengar apa yang dikatakan orang mengenai Dia. Tempat itu juga dikatakan di luar tembok kota, ya, di luar tembok kota. Karena sebagai tempat pelaksanaan hukuman mati dan kuburan. Maka Golgota terletak di luar tembok kota. Di seputar lokasi gereja Makam Kudus ditemukan 6 makam dari abad pertama. Dan dengan dukungan penelitian dari para arkeolog, maka disimpulkan tempat ini dahulu tanpa diragukan tadinya berada di luar kota Yerusalem. Batas kota Yerusalem dari zaman ke zaman mengalami perubahan karena beberapa kali mengalami penghancuran. Disinilah puncak Golgota. Tentu bentuk asli sudah tidak seperti dahulu lagi. Disinilah salib Yesus ditancapkan. Beberapa batu di Golgota masih bisa kita lihat di bawah bangunan ini, yang di atasnya diberi kaca. Para peziarah
diberi kesempatan untuk berdoa difusi di tempat ini. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu tanpa mengeluh. Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun, menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita untuk menyelesaikan tugas kita? Ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin hanya setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Marilah berdoa. Ya Allah, kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib Putra-Mu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun dan mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan dan hantar kami kepada kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, dengan demikian ziarah virtual kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan berkah dalam.